And the manager said, Franco, stay. Is that all it would take? Yeah, it might be like that. You know, we have to see really. It's Chelsea's always been first choice for me, honestly. Dia disebut sebagai Maradonanya Chelsea. Dia merupakan bintang yang paling bersinar terang di Chelsea kala itu, sebelum dimulainya era kemewahan di bawah taipan Rusia Roman Abramovich. Dialah Gianfranco Zola. Jauh sebelum berlabuh di Chelsea, Zola menimba ilmu di Napoli dan berada di bawah bimbingan langsung sang legenda besar Maradona. Tak ayal, hal itulah yang membuat permainan Zola sangat atraktif dan layak disejajarkan dengan para legenda sepak bola lainnya. Secara statistik, Zola bukanlah pencetak gol handal, tapi secara permainan, dia adalah sang maestro lapangan yang akan menghipnotis kawan maupun lawan. Bahkan di saat kepergiannya, Zola sempat membuat Abramovich patah hati. Mari kita bedah kisah Gianfranco Zola di video kali ini. 3, 2, 1. Zola lahir pada 5 Juli 1966 di Oliena, Italia. Zola muda pertama kali bermain secara profesional untuk klub Noures di tahun 1984 sebelum akhirnya pindah ke Torres, tim asal Sassari, Italia. Di tahun 1989, dia menarik minat Luciano Moggi dan membawa Zola bergabung dengan Napoli dengan biaya 2 juta euro. Buat kalian yang merupakan penggemar Serie A era 90-an pasti tidak asing dengan Luciano Moggi, sang guru transfer terbesar Italia saat itu. Di saat kedatangannya ke Napoli, Zola langsung disambut hangat oleh legenda Napoli dan Argentina, yaitu Diego Maradona. Maradona bahkan langsung merangkul Zola kala itu, dan ia pun senang karena klub akhirnya mendatangkan pemain yang lebih pendek dari dirinya. Sejak saat itu, Zola selalu berlatih bersama Maradona. Bahkan ketika sedang tidak berlatih bersama, Zola tidak segan-segan untuk selalu memata-matai latihan Maradona. Zola sendiri mengakui bahwa dia sangat terinspirasi dari Maradona yang kelak memberikan pengaruh di dalam permainannya. Di tahun yang sama, saat kedatangan Zola ke klub, Zola muda mampu mencetak 2 gol di musim tersebut untuk membantu Napoli menjuarai Serie A bersama-sama dengan Maradona. Di tahun 1990, Napoli mengawali musim dengan menjuarai Italian Super Cup, tetapi mengakhiri musim tersebut dengan hanya menduduki posisi 7 klasemen Liga dan akhirnya gagal mempertahankan gelar juara Serie A seperti musim sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari larangan bermain setengah musim yang diterima oleh Maradona. Tetapi karena penampilan apik bersama Napoli di musim tersebut, membuat pelatih timnas Italia saat itu Arrigo Sacchi memanggilnya untuk bermain di tim nasional. Di tahun 1991, pelatih Napoli kala itu Claudio Ranieri memberikan nomor punggung 10 milik Maradona kepada Zola. Di musim tersebut, Zola mampu mencetak 12 gol dalam 34 penampilan bersama klub. Di tahun yang sama, Maradona meninggalkan Napoli sembari berkata kepada manajemen klub bahwa klub tidak perlu mencari pengganti dirinya karena mereka sudah memiliki Zola. Sebuah pernyataan yang menandakan bahwa Zola dianggap Maradona setara dengan dirinya, sang legenda besar sepak bola. Di tahun 1993, Zola meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Parma dikarenakan buruknya kondisi keuangan Napoli. Selama di Napoli, Zola berhasil mencetak 32 gol dari 105 pertandingan. Kepergian yang sangat disesali oleh fans Napoli layaknya kepergian Maradona, tetapi Zola tidak bergeming dan tetap pindah ke Parma. Musim pertama di Parma, Zola mampu mencetak 19 gol dan membawa Parma menempati posisi kedua klasemen Liga di bawah Juventus. Selama 2 musim bersama Parma, Zola memenangkan Piala UEFA Super Cup tahun 1993 dan UEFA Cup tahun 1995. Dan selama itu juga Zola disebut-sebut oleh publik Italia sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Italia, serta disebut sebagai pemain yang memiliki talenta dan skill terbaik. Zola pun disandingkan 2 legenda Italia lainnya, yaitu Roberto Baggio dan Alessandro Del Piero. Di musim 1995-1996, Zola mulai merasakan frustrasi selama Parma dilatih oleh Carlo Ancelotti. Ancelotti lebih memilih Hristo Stoichkov dibandingkan dirinya, meskipun di musim tersebut Zola mampu mencetak 10 gol. Di musim berikutnya, Ancelotti semakin menyingkirkan Zola dikarenakan tidak bisa memberikan tempat kepada Zola di dalam formasi rigid 4-4-2 milik Ancelotti. Tidak ada ruang bagi pemain kreatif seperti Zola di formasi milik Ancelotti tersebut. Sedangkan untuk posisi kedua striker di depan, Ancelotti lebih memilih menduetkan Hernan Crespo dan Enrico Chiesa.
Inilah yang membuat Zola pergi ke Chelsea tahun 1996. Total selama berkarir di Parma, Zola mencetak 49 gol selama 102 penampilan. Di bawah naungan Ruud Gullit, Chelsea mendatangkan Zola bersamaan dengan Gianluca Vialli dengan mahar 4,5 juta euro. Zola menjalani debut bersama Chelsea ketika melawan Blackburn Rovers dengan menggunakan seragam bernomor 25. Di pertandingan tersebut, Zola mendemonstrasikan skill dan kemampuan individunya kepada publik Inggris untuk pertama kalinya. Bahkan ketika melawan Manchester United, dia tidak segan mengecoh bek-bek tangguh United dan menceploskan bola ke gawang yang dikawal oleh The Great Peter Schmeichel. Schmeichel hanya bisa diam melongo melihat aksi Zola dan tidak menyadari bahwa bola sudah masuk ke gawangnya. Bahkan pelatih legendaris United kala itu, Sir Alex Ferguson, sangat kagum sekaligus kesal dengan aksi Zola. Karena menurutnya sangat jarang ada seorang pemain yang berani menunjukkan permainannya yang sangat memukau tanpa beban ketika melawan tim sebesar United. Tetapi Zola seolah-olah tidak pernah memikirkan hal seperti itu dan hanya asik memainkan sepak bolanya sendiri. Di musim 1996-1997, Zola membantu Chelsea memenangkan gelar FA Cup serta memenangkan gelar individual FWA Player of the Year. Sepanjang perjalanan menuju final FA Cup, Zola mencetak gol spektakuler dari jarak 25 yard melawan Liverpool. Di musim 1997-1998, Zola membantu Chelsea memenangkan League Cup, Cup Winners' Cup, dan Super Cup. Di musim-musim berikutnya, menit bermain Zola semakin terbatas dikarenakan munculnya duet striker muda, yaitu Jimmy Floyd Hesbank dan Eidur Gudjohnsen. Meski begitu, Zola tetaplah Zola. Magisnya tetap bersinar meskipun jarang bermain. Ini terbukti ketika dia dimainkan melawan Norwich City di Piala FA pada 16 Januari 2002. Zola mampu mencetak gol backheel setelah menerima umpan corner. Claudio Ranieri, manajer Chelsea saat itu, adalah mantan manajernya Zola ketika dulu di Napoli. Ranieri menyebut bahwa Zola adalah seorang penyihir, dan seorang penyihir harus selalu berusaha. Dan gol itu sendiri adalah seperti sebuah sihir, sangat ajaib. Di musim terakhirnya bersama Chelsea, yaitu musim 2002-2003, Zola menikmati masa kebangkitannya. Zola mampu mencetak 16 gol dan itu adalah catatan gol tertinggi dalam semusim selama dia membela Chelsea. Zola juga membantu Chelsea masuk kualifikasi Liga Champions. Zola juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea yang divoting dari para pemain Chelsea sendiri atau disebut sebagai Club's Player of the Year. Zola mencetak gol terakhirnya bersama Chelsea ketika melawan Everton pada tahun 2003 dengan melakukan tendangan lob dari luar kotak penalti. Zola menunjukkan magis terakhirnya sekaligus memainkan pertandingan terakhirnya sebagai pemain Chelsea ketika melawan Liverpool. Ketika itu Zola membuat 3 pemain Liverpool limbung dan yang paling parah adalah Jamie Carragher yang berkali-kali digocek Zola. Total selama berseragam Chelsea, Zola mencetak 59 gol dari 229 penampilan di Premier League. Di tahun 2003, di akhir perpisahannya dengan Chelsea, Zola dinobatkan oleh fans Chelsea sebagai pemain terbaik Chelsea sepanjang masa. Dan di tahun 2004, dia dianugerahi gelar Honorary Order of the British Empire dalam sebuah seremoni spesial di Roma. Di tahun 2005, Zola dinobatkan sebagai bagian dari Chelsea FC Centenary 11 dan menempati satu dari 2 striker di dalam formasi 2 striker. Serta nomor punggung 25 yang dikenakan Zola juga dipensiunkan oleh Chelsea untuk menghormati dirinya. Di tahun 2007, Zola dinobatkan sebagai top 10 best foreign artistic player in Premier League dan berada di urutan kedua di bawah George Best. Setelah berpisah dengan Chelsea, Zola bergabung dengan Cagliari. Di saat yang bersamaan terjadi pergantian kepemilikan klub yang kemudian diambil alih oleh Taipan Rusia Roman Abramovich. Sesaat setelah Abramovich berhasil mengambil alih kepemilikan Chelsea tersebut, terdapat fakta bahwa Abramovich juga hendak membeli Cagliari demi mengembalikan Zola ke Chelsea. Hal ini terjadi karena Abramovich mengira bahwa Zola masihlah pemain Chelsea di kala itu. Abramovich lalu menemui pemilik Cagliari dan meminta harga transfer Zola. Tetapi pemilik Cagliari kala itu menolak mentah-mentah karena Zola datang atas keinginannya sendiri ke Cagliari. Lalu Abramovich tidak kehilangan akal dan malah menanyakan berapa harga untuk sebuah klub seperti Cagliari agar ia bisa memiliki klub tersebut, lalu secepatnya mengembalikan Zola ke Chelsea. Tentu saja hal itu pun ditolak lagi oleh pemilik Cagliari.
Sebenarnya Zola sudah mengetahui dan ia juga disarankan untuk menunda dulu beberapa waktu sebelum menandatangani kontrak dengan Cagliari oleh pemilik Chelsea sebelumnya, yaitu Ken Bates. Hal ini tidak lain karena calon pemilik baru Chelsea tersebut, yakni Abramovich, sangat menyukai permainan Zola ketika di Chelsea. Dan Abramovich mengira Zola masih memiliki kontrak bersama Chelsea. Tapi Zola bersikeras kepada Ken Bates bahwa ia sudah berpamitan dengan fans Chelsea secara terbuka dan tidak akan menarik kata-katanya kembali. Zola sendiri akhirnya pensiun di Cagliari pada tahun 2005, lagi-lagi dengan mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak kelima melalui tendangan free kicks dalam sejarah Serie A, dan berada di bawah legenda Italia lainnya seperti Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, dan Sinisa Mihajlovic. Seandainya Zola tidak pernah pindah ke Chelsea dan tetap bermain di Serie A di sepanjang karirnya, mungkin dialah yang akan menempati peringkat pertama kala itu. Seperti itulah perjalanan karir Maradona Chelsea, yakni Gianfranco Zola. Tentunya bagi penggemar Premier League dan Serie A tahun 1990 tidak akan pernah melupakan sosok yang satu ini, dengan gol-gol cantiknya dan permainannya yang brilian di atas lapangan.